Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam di segmen review alat-alat Ivan Studio. Asik teman-teman ya. Seperti biasanya aku akan nge-spill lagi beberapa alat yang kita pakai di Ivan Studio gitu ya. Kemarin sudah ada mikrofon, sudah ada ear monitor system gitu. Nah mungkin nanti kedepannya juga banyak lagi lah yang kita akan bisa review dan tunjukkan ke teman-teman supaya bisa menjadi referensi, bisa menjadi opsi buat kalian yang mungkin mau cari-cari alat untuk studio kalian gitu. Karena banyak banget juga yang menanyakan setiap aku live streaming maupun di video-video itu banyak yang komen, Mas mikrofonnya apa, headphonenya apa, speakernya pakai apa dan lain sebagainya. Nah di sini aku ingin menunjukkan aja buat teman-teman dan ya itu tadi. Semoga bisa menjadi referensi. Dan di video kali ini aku akan menunjukkan headphone yang kita pakai atau yang ada di Ivan Studio gitu teman-teman. Nah di sini mulai ada headphone yang harganya 300 ribuan, 700 ribuan sampai jutaan ada teman-teman. Nah kebetulan yang aku punya itu ya gitu, sesuai kebutuhanku gitu. Nah di sini yang pertama langsung aja nggak usah lama-lama teman-teman. Di sini ada headphone dari Recording Tech. Nah ini adalah ya Recording Tech. Nah ini teman-teman, ini cakep. Ini bentuknya itu bulat. Terus ininya tebel, busanya tebel banget. Di sini ada tulisan Recording Tech-nya, ada chrome-nya juga. Dan ini bisa di adjust gitu ya seperti headphone pada umumnya gitu. Dan ini sangat-sangat enak teman-teman. Nah ini harganya itu hanya 300 ribuan teman-teman. Ini 300 ribuan. Kalau kalian misalkan mau podcast, kalian mau buat monitoring ketika rekaman gitu, ini cocok banget gitu teman-teman. Dia memiliki karakter yang bassnya sedikit di boost, tapi tetap bulat, tetap empuk gitu. High-nya tidak terlalu kerasa, tidak terlalu tajam gitu, tapi cukup oke gitu. Hanya saja yang aku rasain itu bener-bener di low frekuensinya memang sedikit diberi apa ya, coloring sedikit supaya lebih jeduk. Nah mungkin buat kalian yang DJ atau kalian yang live perform gitu, drummer, nah drummer itu cocok banget menggunakan headphone ini teman-teman. Dan ini sangat enak, nyaman digunakan lama gitu. Nah ini aku gunain di Ivan Studio itu untuk monitoring di ruang take. Jadi si vokalis ataupun siapapun itu yang rekaman, monitoringnya menggunakan ini, tidak digunakan untuk mixing ya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau gunain ini untuk mixing ya bisa-bisa aja gitulah teman-teman ya. Cuman ya itu tadi, dia sebenarnya sudah memiliki karakteristik, sudah memiliki coloring, jadi tidak benar-benar flat atau yang memang dikhususkan untuk mixing, tidak. Dia memang difungsikan untuk monitoring gitu teman-teman, kalau menurut spesifikasi dan karakter suaranya gitu. Jadi makanya di Ivan Studio hanya aku gunain untuk monitoring saja, tidak untuk mixing gitu. Tapi ini cukup oke sudah teman-teman. Podcast juga aku pakai ini gitu untuk ngegame. Sekarang ini aku gunain untuk ngegame juga teman-teman. Buat kalian yang gamers, daripada headphone gaming gitu, aku lebih suka ini, lebih enak karakter suaranya dan lebih nyaman di telinga, dipakai berjam-jam itu tidak sakit di telinga gitu. Ini cukup oke, 300 ribuan saja teman-teman. Nanti linknya aku taruh di kolom deskripsi. Nah ini kabelnya juga cukup panjang, dia menggunakan tipe kabel yang ini apa sih namanya ya, aku lupa, yang ngepir gini teman-teman. Intinya begitulah ya gitu. Nah di sini aku punya dua teman-teman. Jadi ada dua headphone dengan merek dan tipe yang sama, yaitu Recording Tech. Nah itu, ini serinya aku lupa, nanti pokoknya linknya ada di deskripsi gitulah ya. Nah ini harganya 300 ribuan. Kemudian upgrade lagi teman-teman, kita upgrade ke AKG. Nah di sini mulai mengenal brand AKG. Nah dulu ini aku beli itu di tahun 2021 lah ya gitu. Ini cukup oke, harganya dulu sekitar 1 jutaan
1.200.000-an gitu, tapi sekarang sudah turun sekitar 900-an kayaknya kalau nggak salah gitu. Ini AKG K92. Nah ini adalah headphone yang aku gunain untuk mixing di tahun itu. Itu teman-teman, untuk mixing. Jadi ini kalau yang ini tadi hanya untuk monitoring, nah yang ini memang bertujuan untuk permixingan. Nah jadi aku tujuannya beli ini itu untuk mixing teman-teman, dimana dulu ruanganku belum di treatment, belum punya speaker yang proper. Nah makanya aku cari headphone untuk keperluan mixing gitu, dan dialah pemenangnya dari sekian headphone yang aku coba di tahun itu gitu. Nah ini lebih lebar teman-teman, lingkarannya ini tuh lebih lebar, jadi dia benar-benar menutupi telinga kita plek gitu teman-teman, nggak menindihi, makanya tidak sakit gitu. Nah tapi kelemahannya adalah dia itu tidak bisa di-adjust ininya, besar kecilnya gitu. Jadi dia tidak, yaitu tadi benar, tidak bersahabat untuk kepala-kepala yang kecil karena pasti logo gitu teman-teman. Tapi kebetulan di kepalaku pas-pas aja gitu. Dan nah ini teman-teman, ini kalau kalian itu pengguna headphone gitu, kalian bisa bilang, atau aku itu bisa menjelaskan ke kalian biar kalian punya gambaran bahwa headphone ini itu memiliki karakter high yang sangat-sangat cetar membahana. Jadi high-nya itu tajam teman-teman. Ini high-nya pedes banget gitu. Ya nggak banget pedesnya gitu. Cuman memang dia karakteristiknya di high-nya itu sangat-sangat dominan gitu daripada di low-nya gitu. Jadi mid ke high itu sangat-sangat tajam, sangat-sangat dominan gitu. Cuman untuk mixing itu lumayan enak teman-teman. Ini oke gitulah. Jadi kita bisa mendengarkan mid sampai high frekuensinya secara detail. Sebenarnya kan begitu gitu. Walaupun untuk low frekuensinya aku bisa bilang kurang gitu. Jadi kita kurang bisa mendengar di sekitar 50-an, 90 ke bawah itu sulit untuk mendengar menggunakan headphone ini. Tapi ya itu tadi teman-teman, ini sudah cukup oke di range harganya gitu, di kelas harganya ini yang cukup oke, makanya aku menjatuhkan pilihan ke sini. Dan ini sudah sekitar 3 tahun berarti umurnya itu, dan masih oke sampai sekarang gitu. Hanya saja ear tipsnya ini teman-teman yang brodol ya, seperti biasa lah headphone pasti kulitnya itu kan akan mengelupas teman-teman, kena keringat, kena air lembab dan lain sebagainya gitu, sampai akhirnya sebenarnya kalau dibersihin lagi ya udah bersih gitu. Itu ear tipsnya tuh nggak tahu kenapa teman-teman harus dibuat seperti itu. Ketika dibersihin lagi ya udah ini seperti baru lagi teman-teman. Walaupun kalian beli ear tipsnya aja tuh ada sebenarnya gitu. Ini tadi juga, ini juga sudah dibrondoli teman-teman tuh. Ini sudah dibrondoli, sudah halus gitu. Dan daripada ganti sebenarnya mending gitu sih. Walaupun memang karakter suaranya berbeda teman-teman, berubah. Ketika kulitnya hilang itu karakter suaranya berubah teman-teman gitu. Nah yang terakhir ini adalah headphone utamaku sekarang itu. Ini aku belinya baru teman-teman, baru 2023 kemarin ini. Nah ini aku beli Audio-Technica M50X gitu. Ini seri tertingginya seri M. Nah seri tertingginya seri M50X, dia tuh di harga 2 jutaan, 2 juta sekian, nggak sampai 2,5 teman-teman, aku lupa berapa, 2 jutaan. Nah ini itu waktu aku beli ini teman-teman, sebenarnya ini agak unik juga pengalamanku, dimana aku itu mengcompare beberapa headphone pada waktu aku mencari ini. Aku mengcomparenya dengan Beyer Dynamic teman-teman. Beyer Dynamic yang harganya itu 8 jutaan, 10 jutaan, 9 jutaan gitu. Nah karakter suaranya tuh mirip itu teman-teman. Mirip ya, aku nggak bilang sama, aku bilang karakternya mirip gitu. Jadi dengan range harga 2 jutaan kita sudah bisa mendapatkan
experience suara seperti Beyer Dynamics dengan harga 10 jutaan gitu. Nggak beda jauh gitu teman-teman. High-nya itu halus, low-nya dapat. Ini tadi kan low-nya nggak dapat nih, yang ini jujur low-nya nggak dapat. Tapi di sini low-nya dapat teman-teman. 50 ke bawah dia masih berani gitu. Nah, kemudian dari masing-masing range frekuensinya itu cukup rata dan tidak sakit di telinga teman-teman gitu untuk karakter suaranya. Jadi cukup kalem. Kalau kalian mendengarkan speaker HS 8 itu mirip teman-teman. Jadi HS 8 itu ya karakternya mirip dengan ini. High-nya dominan, cuman tidak yang sakit, nggak yang kayak ini tadi bener-bener pedes gitu. Kalau yang ini tuh masih enak di telinga untuk berjam-jam mendengarkan mixingan gitu, masih oke gitu. Nah, tapi yang di bawahnya ini yang seri M40, nah itu karakternya sama dengan ini teman-teman. Jadi ya memang harganya terpaut cukup jauh. Yang M40 itu harganya 1 jutaan, cuman beda 1 juta lebih. Nah, naik 1 juta itu karakternya juga jauh banget gitu ternyata. Makanya akhirnya aku menjatuhkan pilihan ke sini. Jadi ya udahlah, beda 1 juta tapi akunya puas sampai jangka panjang gitu teman-teman. Daripada aku pilih yang M40 itu kan di tengah-tengahnya teman-teman, seri tengahnya. Kan yang paling bawah itu ada M30 atau M20. Nah, tengah-tengahnya itu M40. Yang seri tertingginya M50. Nah, aku tadinya mikir harga 1 jutaan dari sini upgrade ke Audio Technica lah gitu. Tapi ternyata ya itu tadi teman-teman, karakternya sama-sama sedikit menyakiti telingaku. Ini sama kayak ini yang M40 itu tadi. Jadi mending ya udah yang 50 sekalian gitu. Jadi ini cukup asik, cukup oke gitu. Ini juga bisa di-adjust, dibesar kecilkan kanan kirinya. Nah, bersahabat dengan kepala kecil, dan yang terpenting kabelnya bisa dicopot teman-teman. Ini yang paling penting. Dari ketiga headphone ini tadi tidak ada yang kabelnya bisa dicopot. Jadi ketika kabelnya bermasalah, kalian harus membongkar semuanya, dalemannya harus disolder ulang. Kalau ini, kalau kabelnya bermasalah ya biasalah kabel jack-jack kayak gini, seberapa tahan lama sih gitu kan. Nah, ini bisa kalian beli kabelnya tok. Jadi ini headphonenya ya udah gini. Nah, ini enak banget teman-teman. Ini yang aku suka dari sini. Dan di pembeliannya itu kita dibawain 3 kabel sekaligus. Dengan yang pertama kabel yang ngepir-ngepir ini tadi, terus yang kedua kabel yang panjang langsung yang tidak ngepir-ngepir gitu, sama satu lagi itu yang pendek lah ya, cuman seukuran 1 meter kayaknya. Jadi bener-bener cuman dari kursi ke meja gitu kayaknya penggunaannya. Dan itu sangat praktis, tinggal colok udah gitu. Jadi untuk trouble-nya cukup minim karena kita bisa ganti kabelnya sendiri gitu. Kalau dalemannya kan sebenarnya tidak riskan untuk rusak ya teman-teman. Hanya kabelnya itu pasti headphone seperti ini itu tidak bertahan lama gitu. Pasti ngelotok. Ininya tetap pasti mengelupas teman-teman, dengan lembab, keringat itu pasti ya tinggal tunggu waktu aja. Kecuali memang kalian mentreatmentnya dengan istimewa. Misal habis dipakai kalian lap, kalian bersihkan dengan cairan khusus atau minimal minyak kayu putih kayak atau apa, kalian simpan di dry box dan lain sebagainya, ya itu sebenarnya awet. Cuman aku nggak sempet kayaknya untuk seperti itu ya. Jadi ya udah, beli eartipsnya pun juga sebenarnya murah teman-teman, cuman 100 ribuan gitu. Jadi ya nggak masalah gitu untuk eartipsnya. Nah tapi dari semua kelebihan yang dimiliki oleh Audio Technica ini, dari semua ini adalah dia memiliki satu kekurangan yang buat aku kurang nyaman teman-teman, yaitu adalah ukuran eartipsnya. Jadi kalau ini tadi yang harga 300 ribuan, dia tuh bener-bener bulat teman-teman, dan telinga itu masih bisa masuk tuh plek gitu. Jadi kayak bener-bener fittingnya tuh ini paling enak di studioku. Headphone yang paling enak fittingnya tuh ya ini gitu. Kalau yang ini itu terlalu longgar. Yang ini terlalu longgar. Cuman enak, memang bener-bener bisa menutupi gitu. Cuman lingkarannya, diameternya kan ini lebih lebar daripada yang ini tadi. Nah, kalau ini yang pertama adalah bentuknya itu dia tidak lingkaran.
jadi lonjong, oval gitu. Nah, kemudian yang bikin nggak nyaman sebenarnya bukan lonjongnya, tapi dia itu terlalu sempit. Jadi karena dia melonjong, jadi itu dia menyempit ke tengah gitu. Jadi kalau untuk berlama-lama itu di telinga itu sakit, teman-teman. Nah, itu kelemahan yang aku rasakan di headphone ini gitu. Jadi tidak terlalu nyaman untuk berjam-jam gitu. Jadi biasanya aku pakai 1-2 jam gitu, aku harus lepas dulu baru pakai lagi. Tapi kalau yang ini tuh bener-bener empuk, bener-bener nggak sakit di telinga, karena bener-bener masuk, teman-teman. Telinga kita itu nggak ada tekanan gitu. Nah, tapi ada tapinya lagi. Karena fittingnya seperti itu, itulah kelebihannya dia, teman-teman. Ketika kalian pakai ini, plek, ini bener-bener telinga kalian itu terisolasi dari suara luar. Jadi kalian benar-benar bisa fokus. Kalian sudah tidak mendengar lagi suara-suara di sekitaran kalian. Jadi benar-benar kedap. Telinga kalian itu benar-benar rapat gitu. Ya memang karena ya itu tadi desainnya seperti itu. Jadi ini untuk mixing sangat-sangat oke, sangat-sangat akurat di telingaku. Gitu teman-teman. Itu. Nah itu jadi ada kekurangan dan kelebihan gitu. Ini bener nyaman dipakai di telinga, ini juga nyaman, tapi dia untuk isolasinya atau peredamnya masih cukup kurang. Jadi masih bisa mendengar gangguan-gangguan dari luar. Tapi kalau ini ketika dipakai plek gitu, udah teman-teman, kayak kita bener-bener bisa fokus mendengarkan mixingan kita tanpa kita harus terganggu oleh suara-suara di luar sana. Gitu. Hening. Gitu teman-teman. Jadi ya itulah, ini Audio Technica M50X gitu. Nah itu dia headphone di Ivan Studio, teman-teman. Sebenarnya masih banyak headphone aku dulu beli 80 ribuan, 100 ribuan dan macam-macam, tapi ya udah, itu akhirnya sudah tidak terpakai lagi, sudah entah kemana gitu kan ya. Ini yang masih yang masih standby di Ivan Studio, yang masih bertahan sampai saat ini dan masih dipakai, ya ini teman-teman, untuk monitoring, untuk ngegame, untuk mixing pun juga ada gitu. Jadi cukup lengkap ya, gitulah, cukup banyak pilihan untuk klien gitu. Kalau mau merasakan experience-nya dia kurang gede ya bisa pakai ini, kurang ngebas dia bisa pakai ini, dan lain sebagainya. Tapi kalau ini kayaknya ini sementara untuk aku dulu, tidak untuk klien gitu. Gitu ya, pokoknya gitulah teman-teman. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian yang mau beli. Intinya adalah, saran dari aku, tipsnya adalah kalian bener-bener coba sepuas kalian ketika kalian mau beli, teman-teman, untuk khususnya headphone ini. Jadi kalian bener-bener rasain dulu musik-musik yang sering kalian dengar, referensi-referensi kalian, dengarkan dengan headphone itu. Jadi di tokonya jangan terlalu buru-buru untuk memutuskan beli ini gitu. Jangan, kalian compare dulu aja. Bahkan nggak ada salahnya ketika kalian mengcompare dengan yang harganya mahal sekalian, ya nggak apa-apa gitu. Kayak ini tadi, ini aku compare dengan yang harga 10 juta itu tadi, teman-teman. Jadi ya pertama kita mendapatkan pengalaman, oh ternyata headphone 10 juta begini toh rasanya gitu. Jadi kita nggak penasaran. Yang kedua ya kita bisa membandingkan kualitasnya, ternyata ya cukup oke gitu, walaupun harganya tidak sampai segitu gitu teman-teman. Jadi tipsku ya itu tadi, kenali headphone yang ingin kalian beli gitu. Jangan hanya mendengarkan review-review seperti ini, tapi kalian harus merasakannya sendiri di toko gitu teman-teman. Kalau kalian cuma dengerin oceh-ocehan review itu menurutku kurang ya, karena ya kita tidak mengalaminya sendiri di telinga kita gitu teman-teman. Oke, segitu aja lah pokoknya. Tunggu konten-konten review selanjutnya, ada barang-barang apa lagi di studio ini, nanti aku coba untuk review buat kalian gitu lah ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa, salam audio, dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye.